Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Oke guys, kita lanjut ke part 2 tentang seputar bisnis ala Nani Channel. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita lihat materinya yang aku sampaikan, yaitu apa aja. Bagi kalian yang penasaran, tetap pantengin terus sampai beres, tetap stay terus ya guys. Oke guys, kita lanjut aja ke videonya tentang materi 6 hal yang harus diperhatikan dalam memilih supplier atau distributor yang menjualkan produk-produk barang tangan pertama, yaitu yang kalian harus perhatikan, yaitu adalah step pertama, fast response. Fast respon itu artinya responnya itu dengan cepat, artinya memudahkan. Supplier itu memudahkan reseller. Biasanya supplier itu dan reseller bekerja sama guys. Arti kata bekerja sama itu, supplier itu dia kayak menjual produk, yang mempromosikan produknya, dan reseller itu tangan keduanya. Contohnya dia menjualkan produknya dari tangan pertama supplier dengan nominal atau rincian keuntungan atau bagi hasil gitu guys. Itu yang dinamakan supplier dan reseller. Tuh fast respon, responnya bagus suppliernya. Kalau kita sebagai penjual online atau reseller, kita lihat-lihat dulu suppliernya. Kalau kiranya responnya bagus, ya kita lanjutin dalam menjual produknya. Entah produknya bagus, berkualitas, dan responnya bagus, entah ilmu yang disampaikan. Biasanya kalau supplier itu menunjang dari ilmu, dari pengetahuan, dari web, dari hal-hal itu menunjang resellernya biar sukses gitu. Karena kan kalaupun nanti resellernya sukses, suppliernya itu bakalan untung guys gitu. Makanya supplier yang baik itu gitu, dia responnya dengan bagus, dengan komunitas atau sarana-sarana yang mendukung guys. Itu step pertama. Lanjut ke step kedua. Arti kata di sini yaitu kita memilih supplier yang berani memberikan garansi produk. Arti kata kalau kita memilih supplier itu harus bisa berani memberikan garansi produk yang kita jual. Kalau supplier yang baik itu bisa memberanikan diri untuk memberikan garansi. Dia nggak takut karena produk yang dia jual itu berkualitas. Makanya itu harus berani. Itu yang dinamakan supplier yang tepat. Berani mengambil atau berani memberikan garansi produk yang dijual. Contohnya kalau misalnya produk kayak blender, contohnya blender itu ada garansinya. Garansi mesinnya itu contohnya 1 tahun. Kalau sebelum 1 tahun itu atau barang saat sampai customer rusak, biasanya kalau supplier yang memberikan atau berani memberikan produk garansi, dia akan meretur barangnya dengan ketentuan. Contohnya kalau misalnya blender itu apa? Contohnya kalau dia benar-benar rusak, kalian videokan produknya. Itu benar kalau produknya rusak dengan syarat ketentuan apa? Supplier itu menjamin kalau dia memberikan garansi produknya. Kalian kan biasanya kalau blender itu, kalau di tempat aku ya, dus-dusan itu contohnya garansinya 1 tahun atau 6 bulan. Mesin blendernya atau mesin mata pisaunya gitu biasanya. Dan di situ kalian sebagai penjual bisa menggaransikan produknya. Kalau emang itu produknya
baru tiba dan rusak, itu kita wajib memberikan garansi sama produk tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Biasanya kalau garansi itu entah ongkirnya ditanggung sama pembeli, karena biasanya ongkir itu ditanggung, contohnya kan 10.000 20.000 gitu, biar nanti pembeli itu biasanya ngirim barang ke, contohnya aku di Jakarta Selatan, nanti kirim barang ke Jakarta Selatan di dus-dusan gitu, nanti di retur dengan syarat dia harus mengirimkan video bahwa blender itu rusak. Itu guys namanya supplier yang bisa berani memberi produk garansi, biar produk yang dijual itu berkualitas dan reseller itu sangat puas dengan pelayanan suppliernya. Makanya itu yang harus benar-benar kalian perhatikan, karena semua produk atau produk yang kita jual pasti ada aja guys namanya itu kayak elektronik atau kayak baju, entah di perjalanan robek atau apa, pasti ada kendala guys, nggak mungkin nggak ada gitu. Makanya kita harus cari supplier yang berani memberikan produk bergaransi, jadinya biar kitanya tuh tenang atau nyaman saat hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi contohnya. Tapi kebanyakan sih enggak ya, karena kan rata-rata produk-produk yang aku jual itu nggak ada komplain guys, nggak ada, alhamdulillah sih sampai saat ini. Cuman kalau yang dulu-dulu pernah ada itu supplier yang tidak istilahnya tidak berkualitas. Beda kalau produk-produk yang berkualitas beda guys, itu kita lebih jual mahal karena produknya bagus, itu jarang banget ada komplainan, kita tenang gitu guys. Itu kalian harus perhatikan. Step ketiga yaitu update stok online. Arti kata kalian harus perhatikan supplier yang tepat yaitu update stok online. Yang tadi aku jelasin, kalian harus update stoknya. Namanya supplier itu biasanya dia mencari ide-ide atau kreativitas, mana lagi nih produk-produknya yang terbaru, itu dia terus cari ide, cari istilahnya persaingan lah. Namanya barang-barang kayak contohnya produknya dus-dusan itu selalu baru guys, karena suppliernya itu mengutamakan produk-produknya selalu baru, update produknya. Nggak cuman itu aja, produknya banyak banget gitu. Makanya itu yang dinamakan supplier berkualitas, dia produknya update terus. Produknya itu nggak cuma 1, 2, 3, produknya banyak, entah skincare, entah fashion, entah perabotan, entah botol gitu, botol minum atau apapun, entah produknya habis terjual, itu dia terus cari ide-ide biar penjualannya itu terus berjalan. Makanya supplier itu dia update stok online-nya terus karena penjualannya itu akan terus berjalan gitu. Makanya itu yang dinamakan cari supplier dengan stok yang mumpuni, apalagi stoknya update. Itu berarti supplier yang berkualitas. Stok ordernya itu dia nggak cuman itu aja update ya guys. Entah besok contohnya produknya ini Bambang Iso, besok warna ungu, entah bulan depan kalau bener-bener laku kan biasanya pembeli itu beli, dan besok ganti lagi warna oranye, besok ganti lagi warna ungu. Dia update gitu, istilahnya supplier itu berarti berkualitas, dia update terus warna dari produknya, dari produk yang dijual itu update. Itu namanya produk supplier yang the best. Kalian harus perhatikan itu guys. Yang keempat yaitu grup premium komunitas. Ini sangat penting, dinamakan kita harus bisa berpartner dengan supplier yaitu grup premium komunitas. Grup komunitas contohnya komunitas sesama reseller, itu kumpulnya di mana? Biasanya contohnya aku gabung reseller dus-dusan, aku area Bekasi, aku ada grup WhatsApp reseller Bekasi, semuanya ada.
Jadi di saat kita butuh, kita tanyakan stok itu gitu. Di saat urgent, di saat butuh, kita tanyakan supplier reseller Bekasi, daerah Bekasi. Kalau aku biasanya aku ada grup reseller Bekasi. Aku itu di situ kalau saat aku butuh stoknya nggak ada, aku langsung WhatsApp di grup, namanya grup reseller Bekasi. Dan di situ juga grup premium, arti kata grup premium komunitas. Kita ada grup WhatsApp, ada grup Facebook. Di situ ada, karena suppliernya menunjang kebutuhan resellernya. Kalau penjualannya reseller bagus, suppliernya untung guys. Itu makanya dia terus cari ide biar suppliernya betah gitu. Entah dari WhatsApp, grup WhatsApp tuh kan banyak reseller kumpul di daerah Bekasi. Contohnya aku Bekasi. Di Facebook namanya grup sahabat dus-dusan, contohnya kayak gitu. Itu di situ semua area kumpul guys. Jadi tuh kita bisa ngambil gambar asli di situ, contohnya kayak gitulah. Ngambil gambar asli atau ngambil istilahnya produk-produk yang kita jual gitu. Jadi itu sesama reseller ngumpul gitu. Jadi nggak kita cuma gerak sendiri aja, semuanya ada gitu. Karena kita semuanya itu komunitas reseller terbesar di Indonesia. Reseller banyak guys, gak cuma di daerah Bekasi banyak. Makanya di situ kumpul semua, jadi tahu reseller mana. Itu mempermudahkan kita untuk bisa berkomunikasi atau menanyakan stoknya guys. Kalian harus perhatikan supplier kayak gitu, karena grup komunitas itu sangat penting di saat kita butuh istilahnya belajar atau apa. Biasanya kan kalau misalnya butuh semangat atau apa, biasanya kan kalau penjual online kan kadang down juga ya, kadang-kadang suka ngedown gitu pikirannya kalau lagi nggak bagus, suka ngedown kan. Dengan adanya komunitas grup, situ bisa sharing gitu, bisa istilahnya kerjasama lah antara reseller yang kumpul-kumpul di situ. Itu sangat penting guys. Kalian harus perhatikan, cari supplier yang menyediakan gitu grup-grup sesama reseller yang kumpul di situ. Itu namanya supplier, dia itu menunjang kesuksesan resellernya gitu guys. Yang step kelima yaitu marketing sistem atau marketing kit lengkap. Arti kata sistem marketingnya itu lengkap, dalam arti kata di situ di webnya sistem marketingnya lengkap. Di situ arti kata, contohnya kita di web nih, kalau di tempat aku tuh marketingnya itu atau IT-nya tuh dia bisa tahu guys kalau kita jualnya itu nggak harganya sesuai di web gitu, nggak sesuai harga reseller itu. Biasanya web kita diblok, kita IT-nya bisa tahu gitu. Makanya arti kata marketing itu arti kata yaitu arti kata promosi dalam arti kata tulisan atau berupa sarana kayak IT gitu. IT yang membantu kita gitu dalam jualan, karena biasanya di dus-dusan itu dijangkau. Misalnya contohnya kayak kalau misalnya kita jual contohnya blender total 718.000. Kalau kita jual harganya rendah dari harga itu gitu atau mahal dari harga itu, kita kena tegur guys gitu. Makanya ada IT yang mengawasi kita kalau kita jualan nggak harganya nggak sesuai sama produk yang kita jual gitu. Jadi itu semua reseller harganya sama. Kalau dia pun murah ataupun harganya tinggi, nanti ditegur sama IT. Jadi web kita diblok guys, kita dilacak. Itu namanya kita menunjang juga, dalam arti kata marketingnya itu menunjang. Ada IT-nya, IT support-nya. Jadi kita bisa berkomunikasi lagi gimana biar web kita itu dibuka gitu, karena kita kesalahan ngasih harga gitu. Karena kalau kesalahan ngasih harga biasanya kita merugikan reseller yang lain, karena kan kita bersaing sehat guys, karena resellernya banyak. Kita nggak mungkin ngejual harga di bawah rata-rata atau di atas rata-rata, semuanya sama resellernya. Contohnya dus-dusan itu semuanya sama, kalau nggak sesuai sama harga itu web kita diblok, kita nggak bisa jualan guys gitu. Makanya harus sama, makanya kita bersaing sehat, semua reseller sama gitu guys. Dan step ke-6 yaitu harga kompetitif.
arti kata harga kompetitif itu setara atau sebanding dengan produk yang kita jual. Contohnya produknya bagus, harganya juga bagus. Nggak mungkin kan produknya bagus harganya KW guys, karena ada harga, ada rupa, harganya bagus, kualitasnya bagus gitu. Makanya kita harus bisa menyesuaikan gitu, karena nggak mungkin, biasanya mata itu juga bisa melihat mana produk itu bagus atau tidak. Nggak mungkin harganya, maksudnya produknya mahal, harganya KW guys, karena itu semua sebanding, karena harganya kompetitif. Arti kata kompetitif itu supplier sesuai dengan produk yang dijual, harganya bagus, kualitasnya bagus. Itu bisa istilahnya menjual, memasarkan produk dengan cepat karena harganya terjangkau atau produk yang dijual itu berkualitas. Itu sangat penting. Lanjut ke step terakhir, yaitu sharing ilmu penjualan. Arti kata di sini, kita dalam arti kata memilih supplier, yaitu biasanya supplier itu dia nggak pelit-pelit ilmu. Biasanya di grup atau komunitas itu dia memberi ilmu atau motivasi biar menyemangati resellernya, biar omsetnya lebih tinggi. Dia itu kayak istilahnya, dia cuman menginspirasi produknya aja lebih bagus lagi, lebih terjangkau lagi, produknya lebih bervariasi, bermotivasi gitu intinya. Tapi reseller itu yang menjualkan, makanya dia mengasih motivasi atau sharing ilmu itu supplier biar resellernya lebih semangat lagi jualannya. Karena kan kalaupun dia penjualannya bagus, suppliernya produknya laku, dianya juga untung, reseller juga sangat butuh gitu dalam berjualan. Intinya saling melengkapi. Kalau supplier itu yaitu sering-sering sharing ilmu biar menyemangati reseller untuk berjualan atau mendapatkan omset atau profit, keuntungan yang lebih tinggi dari supplier yang berkualitas. Oke guys, segitu dulu apa yang aku sampaikan tentang hal yang harus diperhatikan dalam memilih supplier. Oke guys, segitu dulu ilmu yang aku sampaikan tentang hal yang harus diperhatikan dalam memilih supplier. Karena supplier itu sangat penting guys untuk menunjang penjualan kalian, khusus untuk penjual online yang baru merintis bisnisnya. Nah, bagi kalian yang suka, jangan lupa di like, di komen di bawah ini, atau kasih saran atau masukan ya guys. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. See you in video, bye bye.